Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam monolog bola. Kali ini kita akan membahas bagaimana kiprah pelatih dari timnas Indonesia kita yang berasal dari Belanda tentunya. Dan kemarin PSSI sudah mengumumkan, meskipun nanti akan diumumkan secara resmi tanggal 12 Januari atau tepatnya di hari Minggu nanti. Tapi sebelum jauh kita membahas tentang Patrick Kluivert, alangkah baiknya teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini supaya memberikan support kepadaku, dan tentunya kita akan membahas tentang Patrick Kluivert. Nah, sebenarnya Patrick Kluivert ini sudah bisa dibilang diumumkan secara soft launching lah kalau dalam suatu produk itu. Jadi kemarin di website resminya PSSI sudah diumumkan bahwa Patrick Kluivert ini sudah dikontrak untuk melatih timnas Indonesia yang menggantikan Sintayong. Ya, Sintayong itu kan dipecat oleh PSSI pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 kan kemarin itu. Nah, kemudian rencananya pelatih baru yang akan menggantikan Sintayong ini akan diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Tapi kemarin juga sudah kayak semacam, ya katanya sih dibocorin, terus kemudian juga ada kayak semacam ulasan-ulasan dari media asing yang kemudian menyebutkan bahwa Patrick Kluivert sudah dipastikan. Bahkan kalau aku baca di Wikipedia di tanggal 7 itu sudah ada tulisan, ada gubahan ataupun diedit bahwa Patrick Kluivert di Wikipedia itu sudah melatih timnas Indonesia. Artinya sebenarnya semacam kayak soft launching bisa dibilang, dan bahkan di website PSSI kemarin sudah menuliskan begitu panjangnya tentang Patrick Kluivert ini untuk melatih timnas Indonesia. Dan Patrick Kluivert ini dikontrak oleh PSSI untuk melatih timnas Indonesia selama 2 tahun dengan klausul ataupun bisa dibilang opsinya nanti akan ada perpanjangan. Ya, tentu penunjukan Patrick Kluivert ini bisa dibilang menjadi banyak sorotan, terutama ketika Sintayong juga dipecat begitu bisa dibilang bukan cukup mengejutkan, tetapi bagaimana orang bilang bahwa ataupun pengurus PSSI bahkan Erick Thohir sendiri itu bahwa sepak bola itu penuh dengan dinamika. Jadi Sintayong dipecat, terus padahal kontraknya kan sampai 2027 kan, kemarin dipecat. Nah, kemudian juga mengontrak Patrick Kluivert ini. Nah, ini kenapa menjadi bahasan yang sangat trending, bisa dibilang seperti itu. Bahkan netizen itu kan banyak yang bisa dibilang itu membanding-bandingkan antara Sintayong dengan Patrick Kluivert. Sintayong ini bisa dibilang selama di Indonesia membawa tanda kutip perubahan paradigma sepak bola Indonesia, tetapi kemudian secara prestasi memang lagi-lagi kita bilang, ataupun tanpa mengecilkan peran dari Sintayong ataupun jasa Sintayong kepada timnas Indonesia, tapi secara gelar ini Sintayong belum mampu memberikan yang gelar untuk timnas Indonesia. Nah, kemudian kita berbicara secara secara proses, ya bisa dibilang seperti itu dinamikanya, bahwa Sintayong ini dipecat karena
ya tadi karena dalam sepak bola banyak dinamikanya sehingga Sintayong harus dipecat. Nah, karena alasan 3 faktor yang menjadi sesuatu banget untuk PSSI memecat Sintayong itu. Salah satunya soal kepemimpinan Sintayong, yang kedua soal komunikasi yang bisa dibilang ada hambatan tentang bahasa, kemudian juga tentang strategi. Nah, sekarang sudah bisa dibilang itu nasi sudah menjadi bubur lah. Artinya PSSI sekarang sudah merekrut Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, ini cukup dinantikan, bahkan menjadi sorotan, banyak hal lah yang menjadi sorotan, terutama secara prestasi. Kita semua tahu bahwa Patrick Kluivert itu kan belum pernah melatih timnas di negara manapun. Bahkan ketika melatih Curaçao itu adalah interim, dia statusnya itu interim, pelatih interim dari Curaçao. Terus kemudian juga asisten pelatih di Kamerun. Terus kemudian juga dia menjadi asisten pelatih Louis van Gaal ketika Piala Dunia 2014. Nah, Patrick Kluivert ini sama sekali tanda kutip belum pernah menangani timnas yang dia menjadi pelatih kepala, dan ini kan menjadi something banget ataupun yang menjadi sorotan ketika banyak para pecinta sepak bola itu mempertanyakan, bahkan menuliskan banyak banget. Nah, ada beberapa yang kemudian itu kayak semacam tanda kutip ya, kayak semacam pertanyaan ataupun dengan berat hati gitu. Kenapa PSSI mau rekrut Patrick Kluivert? Misalnya Grande, bahkan dia menyatakan tidak akan menyambut Patrick Kluivert, tidak akan mengalungkan Patrick Kluivert. Kan Patrick Kluivert ini kan dijadwalkan tiba di Indonesia itu tanggal berapa ya? Oh ya, tanggal 11 gitu. Jadi dia tiba di Indonesia tanggal 11, artinya dia di hari Sabtu dia sudah datang di Indonesia, kemudian diperkenalkan atau grand launchingnya Patrick Kluivert itu di tanggal 12 Januari. Di kalangan supporter, bahkan di kelompok supporter La Grande Indonesia itu menyebutkan, memberikan pernyataan di akun Instagramnya bahwa dia tidak akan menyambut Patrick Kluivert. Artinya apa? Ini bagian dari kayak semacam tanda kutip dengan berat hati menerima Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Nah, tapi lagi-lagi kan PSSI menyatakan bahwa penunjukan Patrick Kluivert ini kan juga nanti akan menjadi kayak semacam pembuktian gitu loh, bahwa penunjukan ataupun mengontrak Patrick Kluivert ini ada hasilnya gitu. Salah satu yang menjadi barometer bahwa Patrick Kluivert ini ya selama menjadi pemain dia cukup gemilang lah, atau sangat moncer sekali menjadi striker di klub Ajax, terus kemudian di Barcelona, AC Milan. Nah, ini menjadi semacam kartu yang menjadi bagaimana kiprah Patrick Kluivert itu bisa menjadi pelatih. Bahkan ketika diwawancarai kemarin, Patrick Kluivert mengatakan bahwa dia punya pengalaman di timnas meskipun asisten di Kamerun maupun di Curaçao. Tapi ya bagaimana ya, kita menyikapinya ya banyak pecinta sepak bola yang masih mempertanyakan kapabilitas, kompetensi dari Patrick Kluivert ini untuk melatih timnas Indonesia yang dikatakan bisa dibilang Indonesia ini sangat gila sekali terhadap sepak bola gitu loh. Ada 300 juta orang Indonesia yang sebagian besar itu pecinta sepak bola.
kemudian ekspektasi yang luar biasa dari supporter Indonesia ataupun masyarakat Indonesia terhadap sepak bola ini menjadi tantangan tersendiri. Apakah betul-betul nanti PSSI bisa membuktikan bahwa keputusannya memecat Sintayong kemudian merekrut Patrick Kluivert bisa ada hasilnya dan menjadi pembuktian juga pada Patrick Kluivert bahwa dia bisa meramu dari skuad timnas ini menjadi sebuah tim yang sangat bisa diandalkan untuk lolos di Piala Dunia 2026 gitu. Nah, tantangan selanjutnya yaitu timnas Indonesia akan tanding di bulan Maret, akan tandang di Australia, terus kemudian 2 laga kandang melawan Bahrain dan melawan Cina, dan terakhir akan melawan Jepang dengan status tandang. Nah, ini menjadi kayak semacam ujian lah, bisa dibilang seperti itu, ujian untuk membuktikan Patrick Kluivert. Nah, jadi banyak sorotan lah sebenarnya di dalam ya dibilang dinamika, tapi ada yang juga yang bilang bahwa ini drama juga gitu loh. Nah, kita tunggu saja bagaimana pembuktian ataupun rasa optimisme yang akan dikatakan oleh Patrick Kluivert di tanggal 12 ketika nanti akan diumumkan secara resmi oleh PSSI. Jadi demikian dulu monolog bola kali ini yang membahas soal timnas Indonesia, terutama di Patrick Kluivert. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen di akun YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.